Pernahkah kamu merasa seperti ada yang menahanmu, seolah-olah ada rahasia kelam? Bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang dirimu sendiri, yang jika terungkap, semuanya akan berakhir. Kita semua punya topeng. Kita semua punya cerita yang kita sembunyikan. Judul video ini mungkin terdengar dramatis, tapi hari ini kita akan membongkar rahasia kelam itu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Rahasia terbesar yang menahan kita seringkali bukanlah kesalahan masa lalu, tetapi ketakutan kita sendiri. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan dihakimi, dan ketakutan tidak cukup baik. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kesempurnaan. Media sosial penuh dengan gambaran hidup yang ideal, kesuksesan yang instan, dan kebahagiaan tanpa akhir. Ini menciptakan tekanan luar biasa untuk menyembunyikan perjuangan kita. Kita takut menunjukkan sisi rentan kita, karena kita pikir itu adalah kelemahan. Kita membangun dinding di sekitar hati kita, memakai topeng senyum palsu, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi tahukah kamu, energi yang kita habiskan untuk menyembunyikan rahasia ini justru yang menguras kekuatan kita. Energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk tumbuh, belajar, dan benar-benar hidup. Bayangkan seorang pelari maraton yang berlari sambil membawa ransel penuh batu. Seberapa jauh dia bisa berlari? Seberapa cepat dia bisa sampai ke garis finish? Batu-batu itu adalah rahasia, rasa bersalah, dan ketakutan yang kita pikul setiap hari. Mungkin itu adalah kesalahan yang pernah kamu buat di masa lalu. Kata-kata menyakitkan yang pernah kamu ucapkan. Atau mimpi yang kamu kubur dalam-dalam. Karena seseorang bilang, kamu tidak akan pernah berhasil. Rahasia kelam ini menjadi beban yang tidak terlihat, memperlambat langkah kita, dan membuat perjalanan hidup terasa jauh lebih berat. Hari ini, saya mengajakmu untuk berhenti sejenak. Lihat ransel yang kamu bawa. Apa isi di dalamnya? Sudah waktunya untuk membongkar isinya. Bukan untuk dihakimi oleh dunia, tetapi untuk dipahami oleh dirimu sendiri. Proses inilah yang kita sebut motivasi sejati. Motivasi bukan hanya tentang menonton video inspiratif atau membaca kutipan penyemangat. Motivasi sejati datang dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi apa yang paling kita takuti. Saat kamu berani mengakui kekuranganmu, saat kamu berani memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan masa lalu, saat itulah kamu mulai melepaskan batu-batu itu, satu persatu. Seringkali kita berpikir, jika orang lain tahu kebenaran tentang kita, mereka akan meninggalkan kita. Tapi pikirkan ini, orang yang benar-benar peduli padamu akan tetap ada. Bukan meskipun kamu punya kekurangan, tapi justru karena mereka melihat perjuanganmu dan menghargai kejujuranmu. Mereka yang pergi saat topengmu terlepas, mungkin memang tidak pernah benar-benar melihat dirimu yang sebenarnya. Jadi, kehilangan mereka bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah penyaringan. Kamu membersihkan hidupmu dari hubungan yang dangkal dan memberi ruang bagi koneksi yang tulus dan mendalam. Sekarang, mari kita bicara tentang sisi spiritual dari semua ini. Spiritualitas dalam konteks ini bukan melulu tentang ritual keagamaan. Ini tentang koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan yang terpenting, koneksi dengan diri kita yang paling dalam. Ketika kita menyembunyikan bagian dari diri kita, kita menciptakan perpecahan internal. Ada diri yang kita tunjukkan ke dunia, dan ada diri yang kita sembunyikan dalam kegelapan. Perpecahan ini menyebabkan kegelisahan, stres, dan perasaan hampa. Perjalanan spiritual adalah tentang menyatukan kembali kepingan-kepingan ini. Ini tentang menerima keseluruhan dirimu, yang baik, yang buruk, yang terang, dan yang gelap. Tuhan, semesta, atau apapun, kekuatan yang lebih tinggi yang kamu yakini tidak menciptakanmu untuk menjadi sempurna. Kamu diciptakan untuk menjadi utuh. Luka-lukamu, bekas-bekas perjuanganmu, itu adalah bagian dari ceritamu. Itu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang, kamu telah bertahan, dan kamu masih berdiri di sini hari ini. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu adalah rencana
kehormatan. Ada sebuah konsep indah dalam spiritualitas tentang bayangan diri atau shadow self. Ini adalah bagian dari diri kita yang kita tolak, kita tekan, dan kita sembunyikan. Kita menganggapnya gelap atau buruk. Tapi para bijak mengajarkan bahwa di dalam bayangan itulah terkandung kekuatan terbesar kita. Di dalam rasa takut kita, ada keberanian yang menunggu untuk dilepaskan. Di dalam kemarahan kita, ada gairah untuk keadilan. Di dalam kesedihan kita, ada kapasitas untuk empati yang mendalam. Jadi, alih-alih lari dari rahasia kelam ini, bagaimana jika kita mencoba untuk memahaminya? Duduklah dengan perasaan tidak nyaman itu. Tanyakan pada dirimu, mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang ingin diajarkan oleh perasaan ini kepadaku? Proses ini mungkin tidak mudah. Mungkin akan ada air mata, mungkin akan ada rasa sakit. Tapi percayalah, di sisi lain dari rasa sakit itu, ada kebebasan yang luar biasa. Seperti ular yang melepaskan kulit lamanya untuk bisa tumbuh lebih besar. Kita juga harus melepaskan identitas lama yang tidak lagi melayani kita. Terbongkarnya rahasia kelam ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal yang baru. Ini adalah momen di mana kamu berhenti hidup dalam kebohongan dan mulai hidup dalam kebenaranmu. Kebenaran bahwa kamu tidak sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Kebenaran bahwa kamu pernah jatuh, tapi kamu selalu bisa bangkit lagi. Kebenaran bahwa kekuatan terbesarmu tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada keaslianmu. Pikirkan tentang orang-orang yang paling kamu kagumi di dunia. Apakah mereka orang-orang yang tidak pernah membuat kesalahan? Atau mereka adalah orang-orang yang berani mengakui kesalahan mereka, belajar darinya, dan menggunakannya untuk menjadi lebih baik? Kelemahan yang diakui berubah menjadi kekuatan. Cerita perjuangan yang dibagikan berubah menjadi inspirasi. Rahasia kelam yang diungkapkan dengan niat untuk sembuh berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Jadi, apa langkah praktisnya? Mulailah dari hal kecil. Mungkin kamu bisa menuliskannya di jurnal pribadi. Tumpahkan semua ketakutan dan rasa bersalahmu di atas kertas tanpa filter. Atau mungkin kamu bisa berbicara dengan satu orang yang paling kamu percaya, seorang sahabat, anggota keluarga, atau seorang profesional seperti terapis atau konselor. Mengatakannya dengan lantang seringkali mengurangi kekuatan rahasia itu atas dirimu. Kamu akan menyadari bahwa monster yang kamu bayangkan di dalam kepalamu ternyata tidak seseram itu saat dibawa ke dalam terang. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap orang yang kamu temui sedang bertarung dalam pertempuran yang tidak kamu ketahui. Dengan menunjukkan sedikit kerentanan, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menciptakan efek domino dari keaslian dan penerimaan. Inilah cara kita mengubah dunia. Bukan dengan menjadi sempurna, tetapi dengan menjadi nyata. Rahasia-rahasia itu tidak akan lagi menjadi rantai yang mengikatmu. Mereka akan menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Kisahmu, dengan segala lika-likunya, adalah mahakaryamu. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian merampas kesempatanmu untuk berbagi cerita itu dengan dunia. Saat kamu akhirnya melepaskan beban itu, kamu akan merasa jauh lebih ringan, lebih bebas, dan lebih hidup dari sebelumnya. Energimu akan kembali, gairahmu akan menyala. Kamu akan sadar bahwa akhir yang kamu takuti sebenarnya adalah awal dari versi dirimu yang paling kuat dan otentik. Jadi, biarkan rahasia itu terbongkar. Biarkan kebenaranmu menjadi viral di dalam jiwamu sendiri. Karena saat kamu berhenti bersembunyi, kamu mulai bersinar. Dan cahayamu adalah apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian merasa ada orang-orang di sekitar yang sepertinya selalu mencoba menjatuhkan kalian? Orang-orang yang mungkin terlihat baik di depan, tapi di belakang mereka punya agenda tersembunyi. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat kuat dan relevan untuk kita semua. Bagaimana kekuatan spiritual dan kebenaran pada akhirnya akan membongkar semua kepalsuan dan niat jahat. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana alam semesta
bekerja untuk melindungi mereka yang berjalan di jalan kebaikan. Seringkali kita merasa lelah, bahkan putus asa ketika berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan energi negatif. Mereka bisa jadi rekan kerja yang iri, teman yang bermuka dua, atau bahkan orang terdekat yang tidak tulus. Mereka menyebarkan gosip, memfitnah, dan mencoba merusak reputasi kita. Rasanya tidak adil kan? Kita sudah berusaha menjadi orang baik, bekerja keras, tapi selalu ada saja yang mencoba menarik kita ke bawah. Tapi percayalah, ini adalah bagian dari sebuah ujian spiritual. Setiap kali kalian menghadapi situasi seperti ini, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk memperkuat iman dan ketahanan mental kalian. Ini adalah momen di mana kalian diuji. Apakah kalian akan terjerumus ke dalam kebencian yang sama, atau kalian akan memilih untuk tetap berada di jalan cahaya dan kebenaran? Pilihan ada di tangan kalian. Ingatlah, prinsip dasar alam semesta, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Ini bukan sekadar pepatah. Ini adalah hukum spiritual yang nyata. Setiap niat buruk, setiap kebohongan, setiap tindakan licik yang mereka lakukan adalah benih negatif yang mereka tanam sendiri. Dan pada saatnya, benih itu akan tumbuh dan berbuah. Bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Mereka mungkin berpikir mereka menang saat ini, tapi mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja? Jawabannya adalah fokus pada diri sendiri. Teruslah berbuat baik, teruslah bekerja dengan jujur, dan yang terpenting, teruslah berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Doa adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Ketika kalian menyerahkan semua masalah dan kegelisahan kalian kepada Sang Pencipta, kalian melepaskan beban itu dari pundak kalian dan membiarkan kekuatan yang lebih besar mengambil alih. Energi kalian itu sangat berharga. Jangan sia-siakan untuk memikirkan mereka, membenci mereka, atau merencanakan balas dendam. Setiap detik yang kalian habiskan untuk fokus pada negativitas mereka adalah energi yang terbuang sia. Gunakan energi itu untuk hal-hal positif, untuk mengembangkan diri, untuk belajar hal baru, untuk mencintai keluarga, untuk membantu orang lain. Alihkan fokus kalian dan lihatlah bagaimana hidup kalian akan berubah. Sekarang, mari kita bicara tentang rahasia gelap mereka yang akan terbongkar. Bagaimana ini terjadi? Ini bukan sihir. Ini adalah proses alami. Orang yang hidup dalam kebohongan dan kepalsuan tidak akan pernah bisa tenang. Mereka selalu cemas, selalu takut rahasia mereka terbongkar. Kecemasan ini akan membuat mereka melakukan kesalahan. Mereka akan salah bicara, mereka akan bertindak gegabah, dan tanpa mereka sadari, mereka akan membuka topeng mereka sendiri di depan semua orang. Kebenaran itu seperti matahari. Kalian bisa mencoba menutupinya dengan awan, tapi matahari tidak akan pernah hilang. Cepat atau lambat, angin akan meniup awan itu, dan matahari akan bersinar terang, menerangi segalanya. Kebenaran yang kalian pegang, integritas yang kalian jaga, itu adalah cahaya kalian. Dan cahaya itu, pada akhirnya, akan menyingkap semua kegelapan di sekitar kalian. Pernahkah kalian melihat seseorang yang dulunya sangat berkuasa, sombong, dan suka merendahkan orang lain? Tiba-tiba jatuh, reputasinya hancur, orang-orang menjauhinya, dan semua yang dia bangun runtuh seketika. Itu bukan kebetulan, itu adalah akumulasi dari energi negatif yang telah Dia ciptakan sendiri. Alam semesta memiliki cara yang adil untuk menyeimbangkan segalanya. Jadi, ketika kalian merasa sedang diserang atau difitnah, tersenyumlah. Bukan senyum sinis, tapi senyum penuh keyakinan. Keyakinan bahwa kalian berada di pihak yang benar. Keyakinan bahwa Tuhan tidak tidur. Keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Biarkan mereka sibuk dengan drama dan intrik mereka. Kalian punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Membangun kehidupan yang indah dan penuh makna. Tugas kita bukanlah untuk menghakimi atau menghukum mereka,
Biarkan hukum karma atau hukum tabur tuai yang bekerja. Tugas kita adalah menjaga hati kita tetap bersih. Maafkan mereka bukan untuk mereka, tapi untuk diri kalian sendiri. Memaafkan adalah cara melepaskan racun kebencian dari dalam diri kita. Ketika kalian memaafkan, kalian membebaskan diri kalian dari ikatan energi negatif dengan mereka. Kalian bebas untuk melanjutkan hidup dengan ringan dan bahagia. Fokus pada getaran atau vibrasi energi kalian. Orang yang bahagia, tulus, dan penuh cinta memiliki vibrasi yang tinggi. Sebaliknya, orang yang penuh iri, dengki, dan kebencian memiliki vibrasi yang rendah. Vibrasi tinggi secara alami akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup kalian. Peluang baru, teman-teman yang tulus, kesehatan, dan kebahagiaan. Sementara vibrasi rendah akan terus menarik masalah dan kesialan. Dengan menjaga vibrasi kalian tetap tinggi, kalian secara otomatis menciptakan perisai spiritual yang melindungi kalian dari energi negatif mereka. Mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Mereka mungkin mencoba, tapi usaha mereka akan sia-sia. Seperti melempar lumpur ke dinding yang kokoh. Lumpur itu hanya akan jatuh kembali dan mengotori diri mereka sendiri. Inilah kekuatan sejati yang kalian miliki. Kekuatan yang datang dari dalam, dari hubungan kalian dengan Tuhan, dan dari pilihan kalian untuk selalu berbuat baik. Jadi, teman-teman, jika saat ini kalian sedang berada dalam situasi sulit ini, jangan pernah menyerah. Angkat kepala kalian tinggi-tinggi. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada kekuatan kebaikan. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu, sebenarnya mereka sedang menuju kehancuran mereka sendiri. Rahasia gelap mereka, karakter asli mereka, pada waktunya akan terungkap untuk dilihat semua orang. Bukan karena kalian yang membongkarnya, tapi karena kebenaran itu sendiri yang akan menampakkan dirinya. Teruslah berjalan di jalanmu. Teruslah menyebarkan cahaya. Jadilah bukti hidup bahwa kebaikan akan selalu menang. Pada akhirnya, biarkan kesuksesan dan kebahagiaan kalian menjadi jawaban terbaik atas semua negativitas yang mereka lemparkan. Mereka akan melihat kalian bersinar, dan itu akan menjadi momen di mana mereka menyadari bahwa semua usaha jahat mereka telah gagal total. Mereka sudah selesai, bukan karena kalian mengalahkan mereka, tapi karena mereka telah mengalahkan diri mereka sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah dengan kepalsuan di dunia ini? Lelah dengan topeng-topeng yang dipakai banyak orang, menampilkan citra yang sempurna, padahal di baliknya penuh dengan kegelapan. Mereka yang terlihat begitu sukses, begitu bahagia, begitu dihormati, ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak terduga. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Momen ketika kebenaran akhirnya terungkap dan semua kebohongan runtuh. Ini bukan tentang gosip atau menghakimi orang lain, tapi tentang pelajaran spiritual yang mendalam bagi kita semua. Bayangkan sebuah bangunan megah yang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Dari luar, semuanya tampak kokoh dan indah. Tapi di dalam keretakan mulai muncul. Cepat atau lambat, bangunan itu akan runtuh. Dan semua orang akan melihat betapa rapuhnya ia sebenarnya. Begitulah analogi bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Mungkin mereka bisa menipu dunia untuk sementara waktu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menipu alam semesta. Ada hukum spiritual yang tidak bisa dilanggar, yaitu hukum karma, hukum sebab akibat. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Saat ini, kita hidup di era keterbukaan informasi. Sebuah rahasia yang tersembunyi selama bertahan-tahan bisa terungkap dalam hitungan detik dan menjadi viral di seluruh dunia. Ini adalah era di mana tirai kegelapan sedang disingkap. Banyak rahasia gelap dari orang-orang yang kita anggap sebagai panutan, pemimpin, atau idola akhirnya terbongkar. Skandal keuangan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, semua kebusukan itu kini tercium oleh publik. Dan ketika itu terjadi,
mereka selesai. Reputasi yang mereka bangun bertahan-tahan hancur dalam sekejap. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka lenyap tak berbekas. Mengapa ini terjadi? Secara spiritual, ini adalah proses pemurnian. Alam semesta sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Energi negatif yang terakumulasi dari kebohongan dan perbuatan buruk harus dilepaskan. Dan seringkali, pelepasan itu terjadi dalam bentuk terungkapnya kebenaran secara besar-besaran. Ini adalah momen keadilan ilahi. Mereka yang menabur angin kebohongan pada akhirnya akan menuai badai kehancuran. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja, tapi mereka lupa bahwa ada saksi yang maha melihat, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, hiduplah dalam kejujuran dan integritas. Jangan pernah tergoda untuk membangun hidupmu di atas kebohongan. Sekecil apapun itu, mungkin jalan kejujuran terasa lebih lambat dan lebih sulit. Tapi percayalah, ini adalah satu-satunya pondasi yang kokoh. Kamu tidak perlu khawatir rahasiamu akan terbongkar, karena kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Ketenangan batin yang kamu dapatkan dari hidup jujur jauh lebih berharga daripada kesuksesan semu yang dibangun di atas tipu daya. Kedua, jangan mudah terpesona dengan penampilan luar seseorang. Seringkali, apa yang kita lihat di media sosial atau di panggung hanyalah sebuah pertunjukan. Belajarlah untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan energi seseorang, bukan hanya menilai dari apa yang mereka tampilkan. Jadilah bijaksana dalam memilih siapa yang kamu percaya dan kamu ikuti. Orang yang benar-benar bijaksana dan tulus tidak akan banyak pamer. Mereka justru menunjukkan kerendahan hati dan kebijaksanaan melalui tindakan nyata, bukan kata-kata manis semata. Ketiga, ketika kamu melihat kejatuhan orang lain yang hidup dalam kepalsuan, janganlah bersukacita atas penderitaan mereka. Sebaliknya, jadikan itu sebagai cermin untuk introspeksi diri. Apakah ada area dalam hidupku di mana aku tidak jujur pada diri sendiri atau orang lain? Apakah ada rahasia gelap kecil yang aku sembunyikan? Gunakan momen ini sebagai pengingat untuk terus membersihkan diri, untuk selalu berjalan di jalan kebenaran. Doakan agar mereka yang jatuh bisa belajar dari kesalahan mereka dan menemukan jalan kembali menuju cahaya. Proses terungkapnya kebenaran ini memang bisa terasa menyakitkan dan mengejutkan, tapi pada akhirnya ini adalah hal yang baik. Ini seperti membersihkan luka yang terinfeksi. Prosesnya sakit, tapi setelah nanah dan kotorannya keluar, luka itu bisa mulai sembuh dengan benar. Dunia kita sedang mengalami proses pembersihan besar-besaran. Topeng-topeng sedang berjatuhan, dan kita akan melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bangkit dan menjadi agen perubahan. Jadilah pribadi yang menjunjung tinggi kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer. Bicaralah ketika kamu melihat ketidakadilan. Jangan takut untuk menjadi berbeda di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Cahaya sekecil apapun akan terlihat sangat terang di tengah kegelapan. Dengan hidup dalam integritas, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri dari kehancuran, tetapi kamu juga membantu menerangi jalan bagi orang lain. Ingatlah, setiap tindakan kita terekam dalam catatan alam semesta. Tidak ada yang terlewat. Mereka yang berpikir bisa menyembunyikan kebusukan mereka selamanya, mereka sedang menipu diri sendiri. Waktunya akan tiba ketika semua akan terungkap, dan saat itu tiba, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Maka, mari kita bangun hidup kita di atas pondasi yang paling kuat: kejujuran, kebaikan, dan ketulusan. Biarkan cahaya dari dalam dirimu bersinar terang. Jangan takut pada kebenaran, rangkulah ia. Karena pada akhirnya, hanya kebenaran yang akan membebaskan kita. Hanya mereka yang hidup dalam kebenaran yang akan berdiri kokoh ketika badai datang dan semua kepalsuan di sekitar mereka runtuh
menjadi debu. Pilihlah jalan cahaya. Pilihlah jalan kebenaran. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Mulailah dari sekarang, dari saat ini. Periksa hatimu, periksa niatmu. Pastikan setiap langkah yang kamu ambil selaras dengan nilai-nilai luhur. Karena di era keterbukaan ini, tidak ada lagi rahasia yang aman. Dan itu adalah berita yang sangat baik bagi kita semua, yang merindukan dunia yang lebih jujur dan adil. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga pesan ini bisa menjadi percikan api yang menyalakan keberanian di dalam dirimu. Jangan lupa untuk berbagi video ini jika kamu merasa ini bermanfaat, dan tinggalkan komentarmu di bawah tentang perjalananmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah otentik.